Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga tentunya Anda dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Semangat! Senang sekali saya Narundana Lubis dapat kembali bersama Anda, menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan hari ini di hari Rabu kita akan sama-sama untuk mengenal sebuah event akbar yang akan digelar besok. Nah, ini ada Islamic Tourism Expo. Nah, ITE pertama kali digelar di Jakarta tahun lalu dan akhirnya tahun ini ITE diadakan di Makassar. Lalu seperti apakah event Islamic Tourism Expo 2018 ini? Langsung saja kita bahas bersama. Sudah hadir dua orang narasumber saya di Sapa Sulsel pagi ini, yaitu Bapak HM Azhar Ghazali, yaitu perwakilan AMK atau Arayan Multi Kreasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Luar biasa, Assalamualaikum. Dan di sana ada Ibu Mawarda DJ, yaitu Ya. Project Manager Event. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, inilah dua orang penyelenggara yang akan menyukseskan Islamic Tourism Expo 2018. Tapi sebelum kita cari tahu ada apa aja sih nanti di Islamic Tourism Expo 2018, kita ketahui dulu nih. Jadi sebenarnya ini event apa nih, Pak? Islamic Tourism Expo atau ITE ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kompas TV di manapun berada. ITE sendiri atau Islamic Tourism Expo itu adalah salah satu event internasional B2B dan B2C yang mempertemukan buyer dan seller, baik di internasional, lokal maupun nasional, yang diselenggarakan di setiap tahunnya, baik di Jakarta maupun tahun ini Makassar mendapat kesempatan pertama. Gitu. Nah, event ini event yang mempertemukan provider, baik dia hotel, transport, bus, catering, provider visa, dan semua stakeholder yang terkait dengan umroh, haji, dan muslim tour. Mereka datang dari Timur Tengah dan juga pesertanya juga ada dari lokal Makassar dan nasional, Jakarta, Palembang, dan Surabaya. Gitu. Jadi ini adalah ajang bertemunya antara eksibitor dengan calon konsumennya, seperti itu. Pokoknya semua yang bergerak di bidang, boleh dibilang ada hospitality, wisata, dan lain sebagainya. Betul. Wow. Tapi ini lebih fokusnya ke umroh, haji, dan muslim tour. Umroh, haji, dan muslim tour. Oke, ini berarti apa yang membedakan Islamic Tourism Expo 2018 ini dengan acara lainnya deh? Tentunya Islamic Tourism Expo ini dia lebih spesifik ya, karena yang ditawarkan atau jasa yang diberikan, yang ditawarkan itu adalah produk yang bersifat lebih, segmen pasarnya lebih kepada kaum muslim. Gitu. Kita tahu kaum muslim di Indonesia kan ratusan juta ya setiap tahunnya, setiap tahunnya ataupun setiap bulannya. Jumlah cukup besar mereka yang melakukan perjalanan ibadah, baik itu umroh, haji maupun perjalanan ziarah atau muslim tour ke Timur Tengah. Nah, potensi ini tentunya dilihat dengan baik oleh mitra mereka atau eksibitor internasional ini untuk mereka datang ke Indonesia. Nah, kalau biasanya mereka datang ke Jakarta, kali ini kami yakinkan mereka bahwa sesungguhnya pasar umroh itu adanya di daerah. Apalagi Sulawesi Selatan ini kan masuk dalam salah satu provinsi yang menyumbangkan jemaah umroh terbesar di Indonesia. Ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya ITE digelar di Makassar di tahun itu ini. Setelah kita yakinkan bahwa potensi sesungguhnya pasar umroh itu ada di daerah. Sebaiknya mereka kita pertemukan dengan teman-teman travel agent yang memang domisilinya berada di Makassar atau di Indonesia Timur, sehingga mereka tidak perlu lagi ke Jakarta
Oke. Gitu. Jadi kita pertemukan langsung dengan potensi-potensi lokal yang ada di Makassar atau di Indonesia Timur. Oke, berarti ITE ini datang ke pasar yang sangat tepat nih Betul sepertinya sekali. ya. Iya, Baik. pasar yang sangat tepat. Iya, saya ke Mbak Wardah. Ya. Mbak Wardah, kapan dan di mana Islamic Tourism Expo ini akan digelar? Ya, insya Allah IT ini akan berlangsung di Barlum Pinisi, Hotel Clarion, Hotel Claro sekarang namanya. Berlangsung selama 2 hari, tanggal 5 sampai 6 Juli. Oke, tanggal 5 sampai Ya. 6 Juli berarti itu adalah besok, saudara. Ini hari Kamis ya? Ya. Ya. Kamis sampai Jumat. Ya, Kamis 5 Jumat. sampai 6 Juli di Jumat. Ya. Pinisi Ballroom. Lalu di sana akan ada berapa eksibitor yang ikut berpartisipasi? Secara total eksibitor kita itu sekitar 60 sampai 70 perusahaan. Ya, 60 perusahaan, tapi brandnya mungkin bisa sampai 80 brand. Karena satu perusahaan bisa bawa 3 brand, terutama yang dari internasional ya. Kita ada terbagi 2, ada peserta dari internasional tadi yang disebutkan Pak Asad, yang berasal dari sebagian besar dari Timur Tengah. Kemudian kita ada peserta dari domestik. Domestik ini dari travel agent nasional, ya tadi Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Gitu. Jadi forumnya sendiri ada 2 yang kami gabung menjadi satu, forum business to business dan forum business to consumer. Oke, Ya. business to business dan business to consumer. Jadi Ya. ini sudah digelar besok, saudara, buat Ya. Anda yang ingin contoh melakukan perjalanan ibadah umroh dalam waktu dekat ini. Nah, Ya. ini besok Ya. sangat tepat sekali Anda Ya. datang karena di sana akan ada puluhan perusahaan dengan berbagai brand yang ada di sana Ya. yang akan Ya. menawarkan berbagai keunggulan untuk Anda. Dan saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masuk. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini mengenai Islamic Tourism Expo 2018, sebuah event akbar yang diadakan oleh Arayan Multi Kreasi. Ini mereka mengadakan pameran haji dan umroh dan juga wisata muslim terbesar di Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya ini tidak di Makassar, tapi tahun ini Makassar menjadi tuan rumah dari Islamic Tourism Expo 2018. Kita lanjutkan lagi bersama Pak Azhar, representative leader dari AMK. Ya. Pak, apa sih promo yang bisa didapatkan untuk konsumen yang datang ke ITE 2018 besok? Ya, tentunya kalau kita bicara promo, masing-masing perusahaan memiliki promo sendiri-sendiri, gitu. Mungkin dari diskon yang diberikan, harga yang memang spesial, harga spesial yang mereka berikan sebelum masuk musim umroh, ataupun mungkin door price yang menarik. Kalau kami sebagai penyelenggara sendiri, kita memberikan tentunya sesuatu yang menarik. Yang menarik itu adalah ada door price, terus ada juga setiap hari kita ada umroh gratis yang kita berikan. Umroh gratis? Ya, Oke. umroh gratis. Jadi ini kita berharap para calon jemaah ataupun pengunjung bisa memanfaatkan momen IT ini agar mereka, ya mungkin kalau ada keberuntungan mereka bisa dapat berangkat dengan umroh gratis. Dan undian umroh gratis ini dilaksanakan setiap hari, gitu yang kita lakukan. Berarti selama 2 hari ada kesempatan untuk memenangkan Ya. umroh gratis. Ya. Nah, untuk bisa ikut undiannya deh, umroh gratis ini, seperti apa nih? Ya, tentunya untuk mengikuti ini ada syarat dan ketentuan yang kita berikan. Boleh disebutkan? Ya, syarat dan ketentuannya mereka harus mengunjungi minimal 10 booth. Di setiap booth itu mereka ada semacam form yang kita berikan ke mereka atau card yang di card itu harus ada stempel dari perusahaan itu, gitu loh. Sehingga untuk mendapatkan nomor undian harus setelah mengunjungi minimal 10 booth dan menyetorkan ke panitia penyelenggara. Gitu. Ada minimal bocoran enggak transaksi berapa kayak gitu, terus dapat ikut undian door prize-nya?
transaksinya minimal mungkin untuk pembayaran down payment ya. Down payment transaksi untuk entah itu umroh atau dan atau lainnya. Muslim umroh Tour, ya. gitu ya. Oke, Sifatnya baik, seperti luar itu. biasa. Saya kembali ke Mbak Wardah. Mbak Wardah, ini kan nanti akan dibagi dua, katanya ada international Ya. area dan juga lokal area. Ini bisa dijelaskan kenapa dibagi dua seperti ini? Sebenarnya dalam satu kesatuan event, ya, cuman memang ada peserta internasional, ada peserta domestik. Peserta internasional skopnya itu akan dipergunakan atau menyorot segmen agent. Jadi mereka jual bukan untuk end user atau mereka bukan jual untuk consumer. Mereka tidak jual paket, tapi mereka jual mentahnya ya ke agent. Nanti agent, jadi pengunjung ini nanti akan ada dua. Pengunjung yang memang sudah membeli paket yang sudah jadi, belinya ke travel agent yang ada di domestik dan lokal. Kemudian agent atau mungkin yang pengen jadi pengusaha, pengen melihat prospek bisnis umroh dan haji ya. Nah, itu bisa mengunjungi vendor-vendor internasional. Oke. Gitu. Jadi ini ada dua segmen sebenarnya, karena internasional tuh nggak berhubungan langsung sama masyarakat umum. Mereka jual ke agentnya, paketnya. Nah, ini gitu. dia berarti yang dimaksud dengan Ya. business to business Business to tadi ya. business, ya. Oke, terus apa nih syarat untuk bisa ikut dalam pameran ini? Harga tiket masuk berapa dan lain Oke. sebagainya? Ini nggak ada tiket masuk, ini totally free ya. Wow. Bahkan ketika datang pun kita ada dua kategori tadi, grand prize dan door prize. Grand prize itu hadiah umroh. Kemudian door prize itu kita juga ada gadget yang kita bagi setiap hari. Kemudian power bank, ratusan souvenir menarik. Nah, ini semua kita peruntukkan baik untuk agent ataupun end user atau konsumer umum yang memang ingin merencanakan perjalanan ibadah atau wisatanya di next session umroh. Gitu. Oke. Jadi tidak ada biaya sama sekali, hanya datang, isi form, peluang dapat hadiah pulang besar sekali. Wow, nah itu dia yang paling penting ya. Jadi buat Anda yang dalam waktu dekat ini ingin merencanakan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci, jadi baiknya datang deh besok ke Islamic Tourism Expo 2018 di Hotel Clarion Pinisi Ballroom. Ini harga tiket masuknya tidak ada alias gratis. Tidak hanya buat Anda konsumen atau masyarakat yang ingin untuk melakukan perjalanan umroh, buat Anda juga yang berniat untuk membuka usaha travel agent. Nah, di sana Anda bisa pilih-pilih klien yang mana nih yang cocok untuk menjadi partner Anda dalam memulai bisnis. Saya kembali ke Pak Asar. Pak Asar, ini kan beberapa bulan yang lalu ya, setahun belakangan lah, sangat marak kasus penipuan dalam perjalanan ibadah umroh. Nah, ini bagaimana AMK meyakinkan bahwasanya semua vendor yang ada di dalam ITE ini besok ini semuanya aman untuk konsumen? Baik, tentunya sebelum melaksanakan pameran atau hari puncak event ini, kita kan sudah melakukan sosialisasi sebelumnya. Kita melakukan edukasi ke masyarakat bahwa kita meyakinkan mereka bahwa peserta atau yang mengikuti acara event ITE ini sendiri, hampir saya bisa pastikan mereka adalah agent travel atau penyelenggara umroh haji yang qualified, yang bisa dipercaya. Mereka terdaftar secara resmi. Memang kita ada beberapa travel yang belum memiliki izin PPIU, tapi mereka hanya fokus pada jualan Muslim Tour saja. Mereka dalam proses untuk pengurusan perizinan. Tapi hampir 90% mereka adalah travel yang bonafit, yang sudah memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama gitu. Jadi mereka juga memang sudah bekerja sama dengan perbankan. Di event ini kita ada perbankan juga yang mengikuti. Mereka juga punya program yang memang menjamin keamanan dan kenyamanan keberangkatan jemaah mereka. Seperti misal mereka bekerja sama dengan perbankan dalam hal pemberian garansi bank untuk keberangkatan umroh. Itu jadi mereka di backup oleh garansi bank, sehingga kalau ada case yang terjadi tidak berangkat, ada perbankan yang siap membiayai gitu. Oke, jadi jangan khawatir untuk datang ke Islamic Tourism Expo. Jadi semua vendor yang
ikut dalam pameran ini, Iya. ini sudah ada legalisasinya dan juga untuk Biro Perjalanan ini mereka bekerja sama dengan pihak perbankan Iya. dan memberikan backup yaitu biaya kalau misalnya ada apa-apa nih, Iya. jaminan seperti itu ya. Satu hal lagi, Apa? mereka juga bernaung di bawah asosiasi. Asosiasi apa Iya, itu? jadi kita di pelaksanaan kegiatan IT ini kita bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara umroh. Di antaranya adalah ada Kesturi, ada Ampuri, ada Asita, ada Himpu. Oke. Mereka adalah asosiasi resmi yang memang menaungi anggota penyelenggara umroh haji. Oke, Gitu. jadi ada 4 asosiasi yang Iya, ikut 4 berpartisipasi asosiasi. dalam Islamic Tourism Expo 2018. Baik, kita masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai Islamic Tourism Expo 2018 ini. Kita lanjutkan di segmen ketiga setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Islamic Tourism Expo 2018 yang diadakan oleh Arayan Multikreasi. Pak Azhar, ini kita beberapa tahun belakangan sangat booming dengan wisata muslim atau halal tourism. Ya. Nah, ini pasti sangat erat kaitannya dengan diselenggarakannya dengan Islamic Expo 2018. Iya. Tapi masyarakat mungkin belum tahu sebenarnya seperti apa sih halal tourism ini. Iya, ya, jadi selain target kita untuk umroh dan haji, sebenarnya jangka panjangnya adalah turut mendukung program halal tourism yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Gitu loh. Sebagaimana kita ketahui bahwa halal tourism ini kan sekarang menjadi tren ya, leisure yang lagi tren di seluruh dunia. Kalau kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat Muslim, dan kita juga sudah punya hubungan yang cukup baik dengan negara Timur Tengah dalam hal umroh, haji dan wisata Timur Tengah. Sekarang kita lagi coba dan sudah membicarakan ke pemerintah. Kita harap dukungan pemerintah juga, kita juga support pemerintah. Event ini kita selenggarakan terkait juga dengan halal tourism itu, yaitu bagaimana kalau selama ini kita yang ke sana, sekarang kita balik. Kita coba datangkan mereka untuk juga datang ke tempat kita. Karena infrastrukturnya kan sudah siap semua. Kita sudah punya pesawat yang direct langsung, kita juga punya hotel yang cukup. Sekarang di Sulawesi Selatan juga ya, kalau halal tourism itu kan terkait beberapa faktor. Misalnya di hotel yang sebagai salah satu penunjang pariwisata itu harus memiliki dapur halal misalnya. Nah, di Makassar ini sudah ada hotel yang seperti itu. Nah, cuman memang halal tourism ini bisa kita lakukan percepatan dalam pengembangannya itu kalau kita bersama-sama bersinergi gitu loh. Pemerintah juga membackup swasta, menyediakan infrastruktur di tempat wisata yang memang memadai, karena syarat halal tourism itu tempat wisata, di setiap tempat wisata harus ada tempat beribadah yang layak, toilet yang bersih. Itu semua menjadi syarat-syarat dari halal tourism. Baik, dan boleh dibilang juga Islamic Tourism Expo 2018 ini adalah tanggapan untuk menyambut rencana halal tourism ini. Iya. Wow, luar biasa. Tapi menurut Pak Azhar sendiri, tantangan atau kendala yang terbesar yang dihadapi dalam menghidupkan halal tourism di Indonesia ini apa sih yang masih dihadapi? Memang kendala yang dihadapi adalah pemahaman kita mengenai halal tourism ini belum terlalu mendalam. Butuh edukasi yang lebih bagus lagi, lebih masif lagi, terutama kepada stakeholder yang menyediakan foodnya. Mereka harus bisa menyediakan sertifikat halal gitu. Kalau di hotel-hotel sekarang sudah pada berlomba-lomba untuk membuat sertifikat dapur halal. Tidak bisa juga, kuliner juga harus mengikuti. Restoran-restoran kita, contoh misal ikon kuliner kita di Makassar itu juga sebaiknya segera melakukan sertifikat halal untuk menyambut atau menjemput bola tentang pengembangan percepatan pariwisata halal itu sendiri. Dalam hal ini tentunya
di samping stakeholder mempersiapkan diri, pemerintah juga harus turut membackup mereka gitu loh. Informasi ini kita harus jemput bola. Kalau sekarang kita datangkan mereka ke sini, kita juga sebaiknya juga melakukan kunjungan ke sana juga gitu. Oke. Jangan sampai halal tourism yang sudah duluan menyerbu kita, Iya, kita tapi jadi penonton. akhirnya kita belum siap. Belum siap, juga, kita dan menjadi penonton akhirnya aja. mereka sudah terlanjur datang dan membawa Iya. pulang yang cerita tidak baik Iya. seperti itu. Kita tentu Betul. tidak ingin hal itu terjadi, Pak, ya. Betul sekali. Oke, kita kembali ke Islamic Tourism Expo 2018. Bu Wardah selaku penyelenggara. Nah, ini apa saja sih yang akan membuat seru event besok sampai hari penutupan? Ya, yang pasti kita banyak gimmick ya. Termasuk kita ada kompetisi ya, ada kompetisi Hafiz, ada kompetisi fashion show for kids ya. Kemudian ada banyak sekali dalam rangka untuk sosialisasi, termasuk halal tourism, talk show yang menghadirkan banyak sekali pembicara yang berkompeten di bidang umroh dan haji dan halal tourism. Oke. Gitu. Untuk hiburan ada bintang tamu? Untuk hiburan belum ada bintang tamu, tapi memang saya bintang tamu. Tapi kita fokus pada bagaimana kita memberikan kemudahan untuk pengunjung memperoleh paket, memperoleh informasi dengan diskon, dengan promo, dengan gimmick, dengan door prize. Jadi kita lebih fokus ke situ. Oke, itu sih memang yang Iya. paling penting Iya. sebenarnya. Wow, luar biasa. Pak Ashar, lalu targetnya nih, target transaksi. Ini targetnya berapa sih? Iya. Kalau boleh kita tahu. Kalau kita bicara target ya, kita kan sudah sering bikin event ya. Kalau biasanya event lokal sendiri itu transaksi kita, event lokal ya, lokal nasional kita bisa transaksi sampai 30 miliar. Wow. Pada saat event ataupun pasca setelah event itu kita sudah bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Tapi memang melihat event seperti ini kita tidak bisa hanya mengukur pada saat pada eventnya saja, tapi pasca setelah event itu transaksinya bakal jauh melebihi dari target yang kita berikan. Dan event ini bersifat investasi. Iya, investasi. Kalau kita bicara lokal bisa segitu, saya rasa untuk B2B dan B2C bisa 2 kali lipatnya. Wow, Gitu. dan tentunya Makassar adalah pasar yang sangat menjanjikan ya, sangat optimis prospek. lah. Oke, terakhir buat Pak Ashar dan Bu Wardah, silakan ajak untuk pemirsa datang ke Islamic Tourism Expo 2018. Saya ke Pak Ashar dulu. Baik, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir pada acara IT ini, Islamic Tourism Expo. Jangan manfaatkan waktu untuk mengambil kesempatan untuk berangkatan umroh di next season nanti kepada calon jemaah dan kepada calon pebisnis yang akan melakukan bisnis umroh aja. Ini momentum yang baik untuk bisa menjalin kerjasama. Gitu. Baik, Bu Wardah. Mungkin dalam 2 hari ke depan masyarakat akan punya banyak pilihan program. Jadi nggak usah pusing-pusing cari promo umroh atau muslim tour karena hampir sebagian besar peserta sudah mempersiapkan paket khusus. Pasti akan ada diskon dan penawaran menarik plus peluang untuk mendapatkan hadiah umroh. Bisa jadi beli umroh dapat umroh. Ya. Oke, beli umroh dapat umroh ya. Waduh, ini keren sekali. Jadi itu dia sangat menarik sekali untuk Anda. Jangan lupa datang ke Islamic Tourism Expo 2018 yang diadakan mulai besok. Ini buka mulai jam 10 pagi. Tidak ada harga tiket masuk, jadi Anda gratis datang saja langsung ke sana dan tentunya banyak sekali promo yang ditawarkan. Ada umroh gratis di sana. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ashar dan Ibu Wardah sudah datang berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Sukses untuk ITE besok, Pak ya. Sukses. Oke, dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Narunanda Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.